Guys, ini masih kelanjutan keseruan kita mencari kulat sawit di perkebunan sawit. Sebelumnya aku sudah pernah bilang aku akan membagi beberapa bagian dari hasil ngebolang kita mencari kulat sawit ini. Karena memang durasi kita mencari kulat sawitnya juga lumayan panjang, jadi semoga kalian tidak bosan ya guys. Dan di video sebelumnya kita sudah sampai kita di mesnya tempat teman kita yang akan mengantar kita untuk mencari kulatnya, jadi kita istirahat sebentar. Setelah menikmati istirahat kita minum es dan makan sedikit cemilan buat tenaga kita mencari kulat sawitnya. Ini langsung aja kita ke lokasi yang akan kita cari kulatnya guys. Nah, jadi begini dia tempatnya guys. Jadi sejauh mata memandang itu semua yang kita lihat pohon sawit. Kira-kira kebayang nggak kalian guys kalau kita bisa nyasar di perkebunan ini? Apakah yang akan terjadi? Apakah kita bisa menemukan jalan keluarnya? Yang minat boleh kalian coba sendiri guys. Hehe, bercanda ya. Nah, kembali ke topik videonya guys. Sebenarnya ekspektasi aku tidak seperti ini suasananya. Karena ini pengalaman pertama aku juga mencari kulat sawit. Jadi di pikiran aku sebelumnya tempat kita mencari kulat sawitnya itu tinggal metik-metik aja guys. Tapi ternyata banyak sekali realita yang tidak sesimpel yang aku pikirkan. Dan menurut aku tantangan pertama yang wajib kita tahu ketika kita mau mencari kulat sawit yaitu kita harus fokus dan bisa bedakan mana kulat sawitnya dan mana kulat yang tidak boleh kita ambil. Dan untuk kulat atau jamur sawit yang akan kita ambil yaitu biasa orang bilang juga namanya jamur pentol ya guys. Kenapa dibilang begitu? Karena jamur ini kalau masih muda itu terlihat seperti bakso atau bulatan bakso yang kecil-kecil itu guys, dan kemudian kalau udah mekar itu seperti payung. Nah, ini salah satu teman aku yang sudah pro sekali mencari kulat sawitnya. Dan di video ini kebanyakan kita lagi belajar mencari kulat sawitnya ya guys. Jadi kita diajarin sama teman kita ini. Dan ini dia salah satu contoh kulatnya yang boleh kita ambil. Jadi bentukannya seperti ini guys. Dan jamurnya ini udah lumayan besar ya guys. Jadi bentukannya tidak bulat lagi tetapi udah lonjong. Dan ini salah satu contoh kulat yang tidak boleh kita ambil. Awalnya aku mau mengambil kulat ini, aku kira ini kulat sawit yang bisa kita ambil dan kita makan. Ternyata setelah dicek sama teman aku katanya ini bukan guys. Dan awalnya aku sudah sangat percaya diri sekali menemukan jamur ini, dan ternyata setelah temanku cek itu jamurnya nggak boleh diambil, katanya bisa bikin mabuk. Padahal bentukannya emang semirip itu loh guys. Dan tantangan kedua menurut aku yang wajib kita harus siapkan yaitu tenaga dan ketelitian kita guys. Salah satu metode untuk kita mencari perjamuran sawit ini yaitu kita harus menggunakan otot dan sedikit bekerja keras. Menemukan jamurnya kita perlu membuka tumpukan tangkos dan mencari jamur yang tumbuh di antara limbah tersebut. Nah, ini setelah beberapa kali aku salah mengambil kulatnya, akhirnya aku menemukan yang benar guys. Walaupun kulat yang aku temukan tidak sebagus punya temanku yang tadi, tapi tidak apa-apa, lumayan, artinya sudah ada sedikit kemajuan buat aku mengenali kulat-kulat ini. Nah, ini yang aku dapat ada dua, tetapi yang satunya sudah kering dan yang satunya